Oke guys, ketemu lagi dengan saya Raymond di Race Channel. Hari ini kita mau masuk ke dalam konten masih inget nggak? Dan kita mau mewawancarai salah satu car antusias yang dimana, waduh, hobinya gila banget, temennya banyak, dan juga sekarang dia menjadi salah satu agen, atau bukan agen ya, distributor Ireland. Kita sekarang ada di bengkel Point 88. 8, 3 kali. Oke, kita coba cari dia di dalam yuk. Siapakah dia? Yuk kita cari di dalam. Halo. Iya guys, ini orangnya nih. Apa kabar Siap. bro? Halo, kabar baik kok. Kenalin dulu dong, siapa nih? Siap. Halo, saya Arvel. Saya lagi di Point 88. Saya bekerja di Point 88. Bekerja guys. Ya ini car antusias banget. Siap. Dan kalau aku ngelihat mobil-mobil yang dimodi sama dia nggak main-main guys. Selalu penampilannya cakep-cakep. Karena andalan lu kan mesti Ersas ya? Iya. Kenapa sih kok bisa seneng sama Ersas banget? Lebih tepatnya udah ini sih, hobi sih. Udah Kalau hobi. ke Elsas ya. Ini mobil lagi diapain bro? Ini abis pasang BBK. Oh, oke. Abis pasang air suspension juga. Oke, double BBK kan? Double kaliper untuk yang Double belakang. kaliper, wih. Iya. Jadi untuk e-brake-nya sama Brembo-nya udah jadi satu tuh. Oke, kita kesini, sini. Siap. Bisa ngeliatin nih ke mobilnya nih. Ini velg lebar berapa bro? Ini 8,5, 9,5. 8,5, 9,5 Iya. yang biasanya cuman bisa masuk di Eropa-Eropa, Betul. disikat masuk di Masuk ke Jepangan. Jepang, Iya. betul. Kalau kemarin tuh kan habis ada event ya, Iya. itu nurunin mobil apa bro? Kemarin ada Civic Turbo punya HSR, Oh, terus Civic Turbo punya customer dari Madura juga untuk di Point 888 ini. Terus ada BMW F10, demo BMW car F10. kita dari Airland. oke, siap. Kalau misalnya sekarang ini tempat lu ada di mana bro? Boleh nggak diomongin ke anak-anak nih? Oke, tempat saya ada di Point 888, Medokan Sawah Timur, nomor 5 di Surabaya. Surabaya Selatan ini Iya, maksudnya? Surabaya Selatan. maksudnya. Termasuk Hampir ke Surabaya timur Selatan. sih, Ko. Hampir ke timur juga. hampir ke timur. Oke. Nah, hari ini gue mau ngajak ngomong salah satu car antusias, yaitu si Arvel ini, untuk ngomong masalah kehidupan lu lah ya, Ya, ceritanya. boleh. Boleh nggak? Boleh, Kita boleh. sedikit Boleh kulik banget. guys. Kita sedikit cari tahu siapa sih si Arvel ini, biar kalian para netizen pasti kan juga kepingin kan. Kalau sebelum masukin mobil kepingin tahu dong. Si Arvel ini apa? Point 888 ini ada si Arvel. Arvel ini siapa gitu loh. Boleh nggak? Boleh kok. Boleh Oke, banget. kita langsung aja masuk di konten masih inget nggak? Siap. Oke guys, nah sekarang kita masuk ke dalam masih inget nggak? Ini nih jagoan kita, si Arvel Dumais ya nama lu ya? Iya, betul, Mas. Tapi sebelumnya jangan lupa ya guys untuk subscribe, komen, dan juga like. Klik lonceng kalian biar tahu perotomotifan di Surabaya dan juga para car antusias atau petrolhead atau apa sih yang namanya, iya kan? Ya. Car orgasm atau Apalah gimana? itu, Iya, apalah itu. pokoknya itulah. Apa yang kalian mau itu bisa kalian dengerin di Race Channel. Nah ini dia Arvel Dumais. Halo. Ini baru resmi guys. Tadi kita nyanyi pembukaan. Nah, Vel, Iya, masih inget nggak siapa sih seorang Arvel ini? Arvel Dumais ini Nah, ayo coba ceritain. Lu cuma ini sih kok, cuma pemain lama pemain kemarin sore ya. pemain kemarin sore tapi temennya sebudget bro. Ini kalau setiap event dia datang semuanya Vel. Nah itu hebat lu bro. Gue ngeliatin lo dari jauh. Ini anak banyak banget nih temennya. Maksudnya kan dari situ berarti lu punya kredibilitas tuh a good guy. Ya. Ceritanya begitu kan. Lu tahu Beneran. tentang otomotif. Beneran. Beneran ya. Dia takut. Dia takut. Udah punya cewek belum tahu deh. Kita belum ungkit sampai situ. Oke. Vel, masih inget nggak siapa sih seorang Arvel ini? Seorang Arvel main mobil sih. Lebih tepatnya anak mobil sih dulu ya. Anak mobil. Dulu ya. Lu Sampai mulai sekarang. main mobil tuh tahun berapa bro? 2000 aku start 2015 kok.
Kelas berapa atau kuliah atau Itu gimana? masih SMP kelas 3. Anjir, SMP coy, sudah main mobil, sudah menjadi car antusias. Lu masih inget nggak bro? Mobil apa pertama kali yang lu obrak-abrik? Atau mobil apa yang pertama kali dikasih sama apa nyokap atau bokap ya? Bokap sih lebih Bokap, tepatnya. oke. Ha-ha. Jadi 2015 itu bokap rencana mau beli mobil untuk dijual lagi. Oh jual beli? Ya, Oke. pengennya jual beli. Awalnya jual beli. Tapi singkat cerita, papa bilang kayak, Vel, nih ada BMW M46 sedan. Oh jadi lu dari awal tuh udah main BMW? Bro? Langsung main BMW. Langsung main dikasih BMW? Secara nggak sengaja. Itu berat guys. Oke terus? Terus abis itu nggak lama tuh, akhirnya saya pakai kan. Saya awalnya takut nih BMW enak nggak mobilnya dan takutnya ada rewel apa segala macem. Ternyata bener, begitu saya pakai ada aja tuh yang radiatornya bocor, overheat di jalan. Kipasnya nggak nyala. Kipasnya nggak nyala. Akhirnya udah sering jalannya waktu, Vel kalau ada apa-apa telepon aja. Ini ada kenalan papa montir, bisa Oke. dipanggil gitu. Itu bokap ada di Surabaya Bokap atau? Surabaya. Sudah di Surabaya. Oke terus terus. Nah, terus ya udah dari situ tuh kalau ada apa-apa ya telepon montir, telepon papa juga kan. Pak nih overheat, Pak nih kipasnya nggak nyala, Pak nih ini. Awal-awalnya nggak tahu Nggak ya, tahu, nggak jadi kita ngerti. mesti panggil montir. Bener. Lu liatin, Bener, learning by liatin. doing. Akhirnya tahu tuh, oh overheat karena termostatnya udah rusak. Ya kan biasanya kalau penyakitnya M46, 318, M43 kayak gitu kok. Betul. Itu termostatnya rusak. Akhirnya si temperaturnya mentok ke panas, udah akhirnya mesti berhenti. Pokoknya papa bilang, Berhenti. Vel kalau overheat berhenti langsung matiin mesin. Nah, gue mau tanya, Siap. bokap lu berarti seneng mobil juga? Kebetulan papa dulu sales BMW kok. Di Sales Jakarta. BMW, makanya anaknya dibeliin BMW safety first ya. Safety first ngomong begitu. Oke, terus dari bokap berarti kan termasuk car antusias juga nggak sih? Dibilang kata antusias sih juga sih kok. Cuman lebih ke balap ya papa ya. Oh lebih ke balap. Kalau papa dari tahun 92 udah balap di Sentul. Boleh tahu nggak nama bokap lu siapa? Ini biar orang-orang boleh. pada tahu. Jadi sejarahnya Arvel ini hanya ada di Race Channel gitu loh. Oke, gimana gini? Bokap namanya Ivan Dumais. Ivan Dumais. Iya, kebanyakan panggil Ivan sih. Ivan, seorang pembalap juga. Seorang pembalap juga. Maaf tanya. Iya. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Alhamdulillah Oke, sehat. mantap. Jadi Om ya, anak kita tambah keren. Oke. Terus dari orang tua itu nurunin bakat ke lu berarti? Secara nggak sengaja iya. Bukan secara nggak sengaja bro, itu mah sengaja supaya anaknya ada turunan. Iya nggak sih? Oke, terus dari nyokap nyetujuin kalau misalnya lu bermain mobil gini? Nyokap sih oke-oke aja sih, malah nyupport sih. Kayak Nyupport. kamu kalau mau mau punya hobi mobil nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, Gitu sih. Yang penting kamu suka dan nggak ngerusak kamu lah. Betul, Gitu jadi sih. uangnya terfokus guys. Nah, bener. Daripada Tempatkan di dapat mobil. uang nggak karu-karuan, bener nggak sih? Bener. Tolong tuh dengerin netizen ya, nih contoh car antusias yang sopan. Oke, setelah itu lu masih inget nggak dari mobil lu yang pertama lu kasih tadi apa? M46. Nah, lu BMW boleh 46. ceritain nggak apa yang terjadi dengan mobil itu? M46 tahun berapa bro? Tahun 2000 kok. Tahun 2000, berarti yang sudah Non lampunya naik facelift. ke atas? Belum. Oh Masih belum, ke bawah. masih turun gini, oke. Pre-facelift, ha. Terus? Itu awalnya biasa, bokap nggak mau tuh diceperin, ganti velg nggak mau. Pokoknya Iyalah, standar aja pembalap. pakai. Iya, dan Kepinginnya emang nyaman. Basicnya mobil kan memang buat dijual lagi kok. Oh iya, iya Buat bener. dijual lagi. Tapi akhirnya saya pakai, Pah boleh nggak ganti velg? Awalnya yaudah deh ganti velg aja ya, jangan ceperin gitu. Kalau gitu, papa lu cuman kesi-kesi bro, bahasa Jermannya kesi-kesi. Kesi-kesi. Supaya anaknya nggak diapa-apain mobilnya. Supaya tetap kembali kepada patron pertama, yaitu jual beli. Betul. Padahal enggak. Terus, Udah akhirnya ganti velg tuh. Terus singkat cerita, gatel kok. Saya gatel. Begitu lagi benerin kaki-kaki segala macam, saya diam-diam beli per. oke, Ebah, Pertama, HNR. Ebah. Oke, Pro Kit warna hitam. yes, that's right. Itu bisa pendek banget sih. Betul, buat Bisa Eropa pendek turun banget. 4 jari itu. Betul. Dan empuk kok. Oke, Dan empuk, dipendekin ya memang empuk. sih. Betul. Cuman akhirnya saking empuknya sampai mentok ya. Stroke gitu Akhirnya yang belakang. ban kena ke fender. Itu biasanya kalau pakai Eba ya, menurut pengalaman dulu, belakang itu
bisa ban celup dikit, depan sisa satu Iya, jari. betul, ya? betul. Betul. Memang saya juga udah pernah itu ganti. Oke, terus. Udah habis itu singkat cerita lagi papa ada M46 juga balap di Jakarta waktu itu. Itu 2017 lah. Suspensinya si M46 itu udah lemah. Oke. KW coilover. Oh iya. KW coilover. Itu udah lemah. Vel, mau nggak nih papa kirimin dari Jakarta ya coilovernya buat kamu aja pakai. Akhirnya pakai tuh si coilover itu. Pakai coilover. Awalnya kan nggak boleh dipendekin. Tiba-tiba dikasih coilover. Itu namanya diracun sama bapaknya sendiri, guys. Makin dipendekin lagi. Udah akhirnya itu masih pakai velg TW. Itu namanya bokap lu ngasih edukasi, bro. Iya sih. Lu kalau mau Lebih ke nyeper edukasi. itu jangan potong-potong. Betul. Iya, kita Betul. memang mohon maaf ya kalau memang ya sekarang masih banyak sih ya yang potong-potong masih banyak. Cuman banget. ya saya kita nggak bisa istilahnya kayak gini loh. Potong tuh salah enggak sih, Enggak bro? sih. Enggak ada Karena salahnya sebenarnya. kita cocokin juga sama waktu. Betul. waktu kok begini ya. Nyukupin waktu. Nyukupin sama waktunya kita. Bener loh itu, bro. Iya kan? Iya, bener. Ya kalau kita mau model keren, ya pasti harus punya banyak waktu. Benar. Itu utama sih. Kunci utama utama. banget. Utama banget, bro. Oke, terus dari bokap dikirimin tuh. Kirimin coilover. Walaupun udah dipakai 3 bulan 4 bulan buat balap, tapi buat harian masih oke banget. Iya, karena kan kalau buat balap memang yang dicari kan Harus stiffnya, harus rigidnya. shift, Kan. betul, rigidnya. Kalau kita kan pakai buat harian coilover udah lemah dikit-dikit ya. Oke ya lah. seperti standar Ya, gitu. masih standar, jadinya. malah lebih empuk dari standar. Nah, terus. Udah habis itu masih pakai velg TW kok. Akhirnya coba beli velg Nah, masih ori. ingat nggak velg TW pertama kali? Jadi gini, Arvel ini meskipun seperti ini pernah pakai velg TW, guys ya. Jadi kalian jangan malu Pasti untuk pakai itu. velg Itu TW. pasti. Coba dulu, baru dulu, nanti bener. kita kumpulin duit beli yang Beli yang asli. asli. Bener nggak? Pertama kali apa? BBS CHR BBS CHR 1889. 89. Waktu itu beli sama David Dev. Oh, Iya. si David Ceper. Si David Ceper yang ngeracunin. Asli itu yang Oke, ngeracunin. Itu memang racun banget anak Iya, itu. iya. Dan sekarang kan dia jadi ketuanya E30 Register Betul, ya? Surabaya. Surabaya ya? Iya. Wah, hormat banget. Si kecil Hormat. jagoan, bos. Hormat. Itu perlu aku kulik itu anak itu. Betul, harus kok. Itu Harus. udah tua, Wajib. tapi sampai sekarang, bos. Gila tuh karena antusiasnya. Iya kan? Bener. Terus setelah beli pelek Beli velg BBS? TW, BBS, ceperin segala macam kan, sampai ganti profile ban yang lebih kecil lagi. Udah tuh bokap ngomel tuh, nih ban nggak ketipisan nih segini katanya. pakai Kok profil berapa? 215 35 dari 225 235 Ring 18. 18. Oke. Jadi kasih 215 35 depan 205 40. Karena itu bisa celup, bro. Bisa celup Ketarik, dan bisa bro. ketarik kan, Yes. donat kan. Tapi bokap nggak suka. Ya udah akhirnya ya tetap dipakai, tetap dipakai. Terpaksa. Nggak bisa ngomong gitu. Sama kayak bokap gua sama. Sama, bro, sama. Terus. Terus udah sih akhirnya coba nabung, belilah velg ori. Nah, masih inget nggak yang pertama kali velg ori lu apa, bro? Velg ori pertama kali Lebar itu berapa? Terus kalau Iya. bisa lu ngomongin harganya dulu sama sekarang, bro. Iya. Harganya dulu tuh murah perlu banget. sih. Kalau Bener, sekarang ampun, bener, bos. bener. Nah, terus gimana? Itu velg pertama kali ori ya. Kalau nggak salah SSR Gatmaier. Yang model palang itu? Kayak monoblok, kayak Montri, apa? Oh, kayak monoblok Monty. 3, Monty. Iya. I know. Ganti itu. Lebar tapi berapa, bro? Itu tripis kok. Tripis, bisa Tripis, copot semua tuh tadi bisa ya. bisa dicopot-copotin tuh, bisa dilebarin segala macam. Itu lebar kalau nggak salah 8,5 10. 8,5 10. 8,5 10. Mancep di M46 sedan waktu itu. Akhirnya double PCD segala macam pasang, jebret. Wah, itu yang namanya keluar banget kok waktu itu. IT-nya saya lupa kebetulan. Bisa-bisa ET rendah pasti. Mungkin ET 20-an ya. ET 20-an. ET 20-an. Itu bisa mencotot sekitar 2 jari. Lebih kok. Lebih? Iya, lebih. Akhirnya lu apain, bro? Akhirnya custom chamber bawah. Karena kan M46 cuma chamber bawah aja yang bisa di custom ya. Ya, lu buatin tekuk gitu Buat akhirnya. buat bisa di adjust lagi. Dulu masih belum ini, bos. Belum ada yang jadian, bos. Iya, aftermarket mahal banget kok. Dilas, Iya, di dilas. kenteng. Garis keras dulu mah. Nah, ini lu masih inget nggak beli pertama kali berapa tuh velg ori? Ingat banget harga itu waktu itu beli di Depok. Saya kan waktu ke Jakarta pas puasaan, tiap puasaan pasti ke Jakarta, tiap lebaran pasti ke Jakarta. Abis ini berarti ke Jakarta dong? Iya, insya Allah ke Jakarta lagi. Itu harga 6,8.
6,8 juta. 6,8 juta udah dapat velg ori 18, 18 8,5, 10, 8,5 10 three piece. Sekarang kalau lu bisa dapet, gue bayarin 10 juta bos. Sumpah nih gue bayarin 2 kali lipat deh. 6,8 kali 2. Berani gue bener. Bener, asli. Ya. Velg three piece tuh naik banget Gila sekarang. lo, pelek gila sekarang. Karena pelek-pelek langka itu sekarang udah kayak harta karun gitu. Ya. Betul. Apalagi yang golongannya Honda mungkin kalau kalian tahu. Ya. Mugen nggak masuk akal. Mugen nggak masuk akal, 15, 80 juta, 60 juta. Itu yang beli mikir apa enggak ya? Iya kan? Iya sih. Lu coba pikir kayak gitu. Nah, sekarang gue mau tanya lagi, masih inget nggak? Kenapa lu kok bisa memastikan diri lu tuh hobi banget dengan otomotif? Nah, lu dapet kliknya tuh dengan apa bro? Pada saat megang M46 sih gue. Karena pada saat megang M46 itu... Bentar, lu pernah punya E46 yang 2 pintu kan? Iya, nah ini nyambung nih. Oke, Ini nyambung gimana? nih. Ini gue mau ngulik. Saya bener waktu itu kumpul, gila nih keren banget nih mobil E46 2 pintu. Pasti masih murah dia dapatnya bro. Sekarang udah ngayal harganya udah. Naik. Masih ada nggak sampai sekarang? Udah laku. Udah laku. Bulan Udah. September kemarin laku. Kalah sama cuan dia pasti. Iya. Pasti kalah sama cuan. Sudah pasti tuh. Cuan everything ya. Iyalah. Nah, itu gimana? Lu ceritain mulai dari 46 tuh. Jadi M46 itu 4 pintu kan masih gue 318. Itu 2017. Benar-benar 2017 itu bokap bilang, Vel, papa butuh duit nih buat muter. Terus mau nggak kamu jual M46 kamu yang Surabaya? Lah terus harus pakai apa? Aku bilang kan. Akhirnya papa bilang kayak, nih papa ada M46 2 pintu di Jakarta. Wah itu namanya bapaknya bukan butuh duit. Bukan butuh duit. Enggak, papa bilang soalnya daripada papa jual M46 papa lu banyak gimmick bro. Banyak gimmick bro dari awal bro. Ya papa katanya jual mau M4 jual pintu beli kan. lah. Ya katanya butuh duit gantiin BMW 2 pintu lu bayangin coba. Memang bener berkurang pintunya tapi harganya nggak berkurang bos. Terus gimana? Udah akhirnya, udah deh papa kirim aja yang Jakarta. Tapi kamu jualin dulu nih M46 yang 4 pintu, dia bilang. Ya udah nggak apa deh, 2 pintu. Itu waktu itu papa punya 2014 ternyata kok. Di Jakarta tuh 2014, jadi ngendon setahun ya. Ngendon setahun 2 tahun. Udah akhirnya ngendon setahun 2 tahun, dikirimlah ke Surabaya tuh M46. Di tahun berapa? E46. 2017. Cakep memang. Terus? Udah, akhirnya sampai Surabaya dipakai. Lagi-lagi, jangan diceperin ya. Gimik lagi bapaknya. Ganti velg boleh, tapi jangan diceperin. Velg lu itu lu pindahin ke situ nggak? Sempat punya BBS RX di M46 yang terakhir cakep, M46. cakep. Itu saya pindah ke 2 pintu. Saya pakai Pindah itu. 2 pintu. Itu sih. Berarti kalau kita mau tanya berapa harganya nggak bisa diomong. Karena lungsuran guys, bukan dia beli lagi. Kalau lungsuran harganya udah beda bos. Iya kan? Nah, masih inget nggak berapa kali lu ganti pelek? Tadi lu kan ngomong dari ini ada BBS RX, lu pindahin ke sini. Berarti kan lu ada perpindahan ada berapa kali lu ganti pelek? Ada kok, banyak kok. Kalau Banyak. sampai detik ini lu ada berapa? Ada 10 kali ya. 10-an ya? 10 ya dari awal main mobilnya. Dan itu ori semua bro? TW sekali, TW 2 kali. Awal sama pertengahan. Iya, awal pertengahan. Buat sementara. Ya betul, biasanya gitu. Jadi pelek TW-nya sengaja dipakai untuk nyoba-nyoba dulu Betul, biasanya. betul. Memang kita mesti sekolah lah ceritanya, Iya, kalah iya. duit. Bener. Kalah duit. Buang duit dulu. Iya kan, buang duit dulu tapi buat sekolah yang lebih Bener, pinter. bener. Gitu. Pengalaman kok jadinya, Cakep ada banget. pengalaman. Nah sekarang kalau kita ngomong, masih inget nggak bro? Perasaan lu apa naik BMW 2 pintu bro? Karena waktu zamannya itu, 2000 berapa itu bro? 17. 17. Lu bayangin pakai BMW 2 pintu. Makanya dia terkenal, Bos. Di Surabaya nggak ada yang pakai, coy. Gila lo. Nah, sekarang baru terkuak. Siapakah Arvel Dumais ini? Si BMW 2 pintu. Aku setiap lihat, keren, keren. Aku ikut kumpul waktu pertama waktu acara apa? Surabaya 90s ya? Iya, Surabaya 90s kok. Nah, itu dia tuh bawa tuh. Wah, cakep abis memang. Nah, lu di sini sekolah di Surabaya? Sekolah di Surabaya. Sekolah di mana, Bro? Sempat di Jakarta juga. Oh, sempat di Jakarta juga. Saya sekolah SD di Al-Hikmah, Surabaya. Terus SMP itu akhirnya nyoba ke homeschooling. Homeschooling di Iya, rumah. Di rumah sekolahnya. Sampai SMA tuh di homeschooling. Sampai SMA? Sampai SMA.
Jadi lu sekarang WFH udah nggak kaget ya? Nggak kaget. Ya udah sama aja. Sama aja kayak Sama gitu. aja. Sekarang lu masih kuliah atau udah lulus? Atau gimana? Alhamdulillah tahun kemarin 2021 saya lulus. Lulus ya? Universitas mana, Bu? Di Ciputra saya kok. Ciputra. Ini juga Ciputra nih kameramen gue. Nah. Oke, lu masih inget nggak? Dalam lu berkecimpung 15 sampai sekarang, lu pasti punya dong orang-orang yang menurut lu, kalau nggak gara-gara orang ini, gua nggak mungkin ditularin seperti ini kayak gitu-gitu. Kalau orang tua masuk akal, nyokap, bokap itu hal klasik. Istilahnya lu jawaban klasik lah itu. Cuman ada nggak orang-orang yang menurut lu, wah gila nih gara-gara nih orang gitu, atau enggak lu punya mantan kayak atau calon lu sekarang ya kan, nih gara-gara ini nih gue jadi hobi mobil banget. Nah kita kan nggak tahu, boleh nggak ceritain? Dulu itu awalnya kan homeschooling ya. Nah iya, padahal dia homeschooling, jadi kan sosialisasi lu sangat terbatas bro. Kurang. Kalau orang bilang pasti kurang. Kurang banget. Akhirnya lu berkecimpung di internet mungkin ya? Enggak sih, lebih tepatnya teman ketemu teman juga. Oke, siap. Lu boleh nggak ceritain? Jadi ceritanya waktu itu ketemu Mas Andika namanya. Oke, Andika itu orang mana? Dia orang Malang. Orang Malang. Dia homeschooling juga di Kak Seto dulu. Oh ya. Satu sekolahan tuh. Tapi dia kakak kelas saya ya. Oke. Terus saya lihat mobilnya. Waktu itu saya inget banget Geely Panda. Jelly Panda. Geely Panda. Oke, mobil Jelly Panda mobil itu. Geely Panda Oke. itu. Lucu itu mobil kecil Lucu itu kan. banget. Terus mobilnya ceper, miring banget. Si Apa tuh velgnya, kata orang ngomong stance? Chamber Apa? stance. Chamber stance. Stance. Oke. Nah, terus saya lihat ada stiker di kaca belakang. Tulisannya Hella Stance. Oh ya, Hella Plus atau Hella Stance. Hella Stance. Nah, itu saya nanya dong, ini Hella Stance apa? Udah Vel, ikut aja. Nanti ada acara. Waktu itu ada acara Substance di Sutos kalau nggak salah. Oke, terus? Sampai saya diundang ke acara si Substance itu. Substance. Di Sutos. Datanglah saya. Ketemulah sama founder kali ya. Founder dari Substance. Si Hella Stance. Hella Stance. Jakarta itu? Itu Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya. Namanya Mas Angga. Waktu itu ketemulah sama Mas Angga itu, dikenalin. Dari situlah saya baru bisa bersosialisasi ya. Nah, lu minum sesuatu nggak? Mungkin lu diracunin gitu. Diracun velg lebih tepatnya. Nah, iya makanya itu. Terus. Akhirnya ngeliat tuh, ini mobil ceper-ceper kayak gini, wah keren juga ya. Emang basicnya suka mobil ceper kok, cuman nggak tahu tuh namanya stance, chamber apa segala macam nggak ngerti, masih buta banget lah. Udah akhirnya ketemu sama orang-orang itu, dikenalin lah sama Mas Angga itu. Akhirnya udah gabung tuh di Helasen itu. Cuman itu namanya komunitas kok, bukan klub mobil. Karena bukan kan klub. 2017 sampai 2015 sampai 2017 tuh klub mobil booming banget kan kok. Iya, banyak banget. G5, Platypus, apa segala macam tuh rame banget. Bos, rame itu bos. Gila sih. Cuman 3 orang, 4 orang, 5 orang klub. Klub, iya. Ini klub. Cuman 2 orang klub. Yang penting nyalain rating berdua ya kan. Rame udah pokok klub gitu kan. Bener. Nah, terus. Udah akhirnya masuklah saya ke komunitas Hella Stance itu. Udah akhirnya kelacun tuh di situ. Udah ikut-ikut aja. Tiap ada apa namanya dulu, kopi darat ya? Kopdar. Jadi dulu ada grup, belum ada WhatsApp kok, dulu WhatsApp belum rame, masih BlackBerry bos. Iya BlackBerry. Line. Dulu berapa? Iya BBM bener. Udah akhirnya di line itu kita share log. Jadi tiap ada apa, di mana nih guys gitu, share log semua. Kumpul lah di base camp waktu itu. Okay. Base campnya di deket sini juga sih, rumput sini juga. Udah mulai digodok tuh langsung ya? Udah mulai digodok, akhirnya ikutlah ke event kontes. Gitu-gitu deh kok. Masih inget nggak, Val? Kontes pertama kali yang lu ikutin apa tuh, Val? Aduh, lupa ya kok. Kayaknya sih. Hot Import Night. Kalau gua, kontes pertama yang gua ikutin tuh Indonesia Auto Contest tahun 2001. Oh 2001, waduh. Ini suhu banget nih berarti. Dia belum lahir. Udah lahir. 97 gue. 97, cuman dia masih kecil coy. Kita udah ikut coy di Indonesia Auto Contest, lu lihat deh itu di Kenjeran bos. Oh itu Kenjeran? Yes. Panas banget dong kalau siang. Dikasih tenda, tapi tetap aja keringet mencucur guys. Indonesian Auto Contest 2001. Siap. Gua inget terus sampai itu namanya ada apa? Tokyo atau kontes atau apa itu? Oh, oke. Itu ada lagi beberapa kali.
udah bosen gue sampai bos. Bosen. Ikut kontes-kontes gitu. Gue jadi nyebut 2001 ikut kontes tua banget bos gue bos. Gila kacau nih mah. Jangan terusin. Oke. Kalau kita udah ngomong nih masih inget nggak tentang lo yang lama, tentang siapa Arvel, kapan dia main, kenapa dia dapat sebutan karena antusias. Gue mau tahu nih hari-hari ini lo ngerjain apa aja bro? Hari-hari ini saya ngerjain di bagian marketingnya untuk airline ya, Ko. Airline. Iya. Oke. Jadi saya brand manajernya untuk si Airline Air Suspension ini. Oke. Untuk dari mulai konten, social media manajemennya sampai penjualannya. Sampai penjualan. Nah, after sales-nya juga. Oh, Jadi gitu. kalau ada apa-apa sama barang kita ya saya yang maju. Yang terima, yang saya maju, yang menjelaskan semuanya. Betul. Nah, barang-barang airline itu sendiri macam-macam dong, Bos. Macam-macam kok. Boleh nggak kita lihat? Boleh, boleh. Naik ke atas saya. Iya, oke, siap. Wah, ini udah mulai masuk ke tempat dunia lu nih, Bro. Iya kan, mulai dari hobi pertama yang nggak pelek, terus nyeperin, akhirnya lu sekarang megang airline ini. Iya, saya megang airline ini. Cakep. Bisa Ini ngomongin nggak? display Ini aja. mesin apa nih, Bro? Ini- Transformer atau gimana, Bro? Ini trunk setup dari si Airline Air Suspension 5G package. Oke. Iya, gitu. Kelebihannya apa nih, Bos? Ini kelebihannya kita udah setup kok. Jadi begitu barang datang nih, kita kan pesen ya kalau untuk mobil-mobil yang special order. Itu barang datang, bagasi tinggal naik, nyambung kabel plus minus aja sama ground. Habis itu selang-selang disambungin, udah kaki-kaki tinggal naik. Udah kayak pasang coilover. gini, Bro. Kalau menurut penglihatan gua nih, memang pendapat gua sendiri lah. Pakai airsas itu kan sering trouble. Ya, Pernah nih ada jalan, Ya. gembos pelan-pelan banyak sendiri. yang ngalamin gitu. Terus keluar kontes nggak bisa keluar, Bro, Iya, karena gara-gara terlalu trouble. nyeplup ya kan. Iya, heeh. Kadang kala ada yang bocor. Nah, kalau ini gimana, Bro? Ini saya jamin aman kok karena emang dari pabrik kan dia udah hotline-nya sama piping-pipingnya udah dari sana. Datang tuh tapi langsung memang langsung mantep kayak gini, banget ya. udah pasang. Jadi kemungkinan untuk trouble-nya itu Dikit. sangat kecil, Oke. sangat kecil. Terus berarti hari-hari ini lu ngerjain seperti ini semua nih? Iya, promosiin ini aja sih. Promosiin airline ini. Promosiin airline ini. Kalau misalnya ada orang nih mau pasang, itu datang dulu setting atau dia tiba-tiba telepon aja ntar tinggal DP atau gimana? Bisa jelasin nggak, Bro? Nanti kalau untuk yang mau pasang airline ini bisa WhatsApp ke WhatsApp-nya airline atau follow Instagram-nya @airlineindonesia. Tuh, Itu guys. nanti DM aja, kontak aja ke kita mobilnya apa. Nanti kita kasih listnya. Begitu emang ada di pabrik, kita pesenin. Itu estimasi pesen 2 minggu kayak. Jadi Dua mingguan 2 minggu sampai ke Indo. Kalau kalian mau kontes jangan cepet-cepet, oke? Jangan hari ini, besok mau kontes, hari ini mau pasang. Tapi kita juga ada ready stock di sini beberapa mobil yang Oh. common ya. Misalnya kayak F30, FT86 itu ada pasti di Main lu Eropa aja atau sama Jepangan, Bro? sama Jepangan juga kok. Jepangan juga ada. Jadi semua airline ini komplit. Komplit, Wow. hampir komplit. Tapi kalau gua lihat ini jadi bisa jadi kayak apa tuh namanya? Yang tadi Coilover. Coilover juga Iya, bisa. Emang coilover basic itu. Oh, basicnya coilover. Basic coilover ini adalah pengganti springnya. Jadi, Keras? Enggak, empuk kok. Empuk. Empuk. Cuman emang beda karakter ya. Kalau emang orang basicnya suka coilover, begitu dikasih balon, biasanya sih keluhannya limbung segala macam. Tapi sebenarnya Iya, enggak. mentul-mentul. Iya, Enggak. tapi sebenarnya enggak. Tapi kalau secara kita pikir secara logika memang pair sama balon pasti Beda. ada beda dong. Beda, pasti ada Cuman beda karakter. perlu kita penyesuaian. Betul. Tapi kalau menurut lo, Vel, ini worth it nggak kalau kita masang seperti ini? Masang seperti Jangka ini. waktunya. Jangka waktunya. Ngomonglah. Sampai kalau pair atau sekok itu kan pasti ada umur, Bro. Betul, betul. Nah, kalau ini Ini sama kayak ban sih kok. Kalau ban kan kita bisa pakai sampai 3-4 tahun ya. Cuman kalau ini karena nggak ada gesekan sama sekali, jadi bisa lebih. Saya sendiri pakai di M46 saya waktu itu 7 tahun kok. 7 tahun, guys. 7 tahun. Jadi lumayan, guys. Kalau kalian pair sama sekok kelihatan mata 2 tahunan bisa ganti. Betul. Bocor. Betul, betul. Sealnya sobek, ya nggak sih? Iya, betul. Akhirnya mobil jedok-jedok. Betul, jeduk-jeduk. Nah, biasanya kalau ini kocak udah tuh.
semua udah digaransi, bukan garansi lah istilahnya, dia udah pernah pakai 7 tahun. 7 tahun. Ini garansi setahun kok. Garansi setahun. Ada apa-apa langsung balik ke kita. Tuh. Tanpa babi bu bebo. Tuh, dengerin tuh. Tanpa debat. Wih, keren, Vel. Cakep banget, Vel. Ini Airland ini ya? Ya, Airland guys, Airland High Performance Air Suspension. Mantep banget. Boleh nggak kita duduk, kita ngomong lagi yuk? Boleh kok. Nah, oke guys. Kita kembali lagi nih, udah duduk lagi. Tadi udah bisa lihat beberapa produk dari Airland yang dipegang sama Arvel. Nah, gue mau tanya nih, Vel, mengenai masih konsepnya hari ini ya, karena masih inget nggak kan ini udah selesai. Ya. Cuman lu kira-kira pekerjaan lu ini bisa menjamin nggak kalau lu itu bisa survive? Ya. Bener nggak sih? Kan pertanyaan orang banyak seperti itu. Lu car antusias, lu hobi mobil, sekarang lu ngerjain begini. Nah, lu bisa nggak menjamin kalau menjamin nggak bisa. Cuman apa sih pandangan lu mengenai pekerjaan lu sendiri gini? Oke, kalau menurut saya pandangan kayak gini, karena ini berawal dari hobi ya kok ya. Yap. Hobi tiap tahun nggak ada habisnya. Jadi misalnya kalau bilang tadi apa bisa survive buat berapa tahun ke depan misalnya. Yes. Itu ya bisa karena hobi nggak ada matinya. Terus orang tiap tahun pasti berkembang ya kok ya. Ada, jadi pasti terus jalan sih. Gitu enggak sih? Karena pertanyaan ini terjadi pada diri saya sendiri guys. Iya kan? Saya seorang hobi otomotif. Iya. Udah melakukan otomotif apapun, ya kan, mulai dari roda 2 sampai roda 4 udah pernah, dan akhirnya hobi itu jadi pekerjaan bagi saya. Betul. Jadi buat kalian para netizen jangan takut untuk punya hobi yang positif. Bener nggak? Karena dari hobi positif itu mungkin bisa jadi pekerjaan. Benar, bisa menghasilkan. Nah, bro, kalau lu dari Airland sendiri, ini kira-kira program ke depan ada apa? Atau ada promo atau gimana nggak? Kemarin kita udah promo sih kok di akhir tahun kemarin. Itu ada pemasangan free, jadi free pasang. Tinggal beli barangnya, pasangnya datang, free di sini. kita pasangin free. Di poin 888 atau di Stuck Garage. Stuck Garage. Oke. Atau di agen-agen kita di Jakarta juga. Kita kan ada di Jakarta, di Bekasi, sama di Malang kok. Cakep tuh. Yang di Malang tuh ada salah satu temanku tuh yang pasang kalau nggak salah BMW putih. BMW putih. Iya. Iya, waktu itu aku lupa sih namanya siapa. Mas Novan. Iya. Van Chris Big Bike. Betul. Van Chris ya. Iya. Nah, itu juga masang di tempat situ. Jadi buat kalian jangan ragu-ragu, meskipun siapa ke Arvel, kalian bisa lihat lagi di sini ya kan profilnya. Vel, boleh nggak diomongin Instagram kamu apa, atau Airland ini Instagramnya apa? Oke, Instagram saya @arveldumais. Untuk Instagram kerjaan saya @airlandindonesia. Tuh, mantep banget. Di follow ya? Nah, tuh di follow tuh. Nanti bisa langsung ngomong sama dia, chatting sama dia. Kalau kalian cewek, hati-hati. Udah punya pacar belum sih? Jomblo kok. Oh, jomblo guys. Wah, Aman. Kacau, orang kayak gini masih jomblo. Aduh, ada yang salah sama otak lu berarti. Lebih mau fokus aja kok. Oh, lebih mau ke kerjaan. Kan ya, kalau itulah. punya pasangan nanti ya itu jawaban klasik guys. Itu jawaban Iya. klasik guys. Oke, udah sering didengar dengan saya yang punya umur sekian dengan yang umur sekian. Udah pengalaman tuh pernah jalanin gitu. Jawaban itu juga pernah saya sampaikan sama. Gitu. Jadi sekali lagi thank you banget buat Siap. Arvel. Nah, Sama-sama. Thank you banget Thank sudah you mau udah mampir. diliput, sudah mau dikulik, sudah mau diobrak-abrik tadi kehidupannya. Udah mau ditanyain apa aja. Thank you banget. Siap. Cuman boleh nggak kasihin sedikit informasi atau info apa ya? Kalau dikatakan edukasi juga nggak mungkin ya. Apa ya istilahnya, kayak lu bisa jadi kayak gini gimana sih? Ya. Tolong dong biar netizen ini biar tahu, supaya bisa belajar lah ya dari orang yang lebih baik. Gimana? Pesannya cuma satu sih, jangan jadiin hobi itu malah bikin nggak bisa berkembang. Jadi hobi kan orang-orang bilang pasti, wah banyak ngeluarin duit nih. Mending hobi ini gimana caranya kita harus bisa mikir hobi ini gimana caranya bisa menghasilkan kok. Entah itu prestasi, entah itu uang, materi ya kan. Iya betul. Itu harus bisa sih. Jadi ya kayak gitu. Karena dari hobi sendiri, ini saya tambahin, karena dari hobi sendiri tuh kalian bisa menemukan jati diri kalian. Betul. Bener nggak? Betul. Saya cocoknya di mana? Siapakah saya? Mampu nggak saya mengerjakan itu? Ya kan? Karena dari hobi. Oke, gitu aja. Terima kasih sekali lagi buat Arvel. Siap, thank you. Sudah mau diundang di Masih Inget Enggak di Race Channel gitu. Buat kalian jangan lupa ya, subscribe, komen, like, dan juga klik lonceng kalian biar tahu perotomotifan di Surabaya.
Saya Raymond dan Arvel Dumais, bye-bye. pamit.